Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast PO atau kita ini biasanya nyebut podcast dakwah. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya atau isi podcastnya, kita kenalan dulu kali ya. Oke, sebelum itu kenalin nih kita dari Informatika 48 kelas gabungan 07 dan 08. Oke, perkenalan dimulai dari saya kali ya, hostnya. Oke, kenalin Wafiq Aditya Wiono. Oke, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa. Saya Aufa Hanif Muzaki. Saya Lisdianto Ilmi Fauzan dan rekan kami yang terakhir. Saya Rafa Andara Rizky. Nah, oke. Ini kan barusan kita udah pada kenalan satu-satu ya. Nah, semoga penonton nggak pada lupa ya nama-namanya. Nah, habis itu, kalau gitu kita langsung aja masuk ke intinya ya. Jadi semakin canggih teknologi, semakin mudah juga kita mengakses berbagai informasi gitu. Nah, di episode PAU kali ini kita akan bahas salah satu fenomena yang bisa dibilang mengkhawatirkan nih. Karena kemudahan tadi itu kemudahan informasi tadi itu jadi mudah juga nih kita di kalangan remaja nih untuk akses salah satunya judi online. Nah, kenapa sih banyak orang yang masih terjebak judi online? Apa dampaknya? Dan gimana cara mencegah dan mengatasinya? Yuk kita bahas di PAU. Yap, betul, judi online diiklankan sebagai hiburan. Tapi kenyataannya seringkali berakhir jadi jebakan yang sulit untuk keluar dari kecanduannya. Emang apa aja sih dampaknya? Nah, kecanduan judi online itu mempengaruhi dua aspek pada kehidupan seseorang. Yang pertama itu psikologis sama finansial. Nah, untuk dari segi psikologis, biasanya tuh orang yang kecanduan judi online akan kehilangan diri sendiri karena kekalahan berulang, terus tekanan utang dan rasa bersalah yang banyak gitu. Sering memicu stres berkepanjangan ya. Stres berkepanjangan, kecemasan dan bahkan depresi. Hal ini terjadi karena sifat judi yang sangat adiktif, di mana otak terus-menerus mencari sensasi menang. Ketika kalah, mereka terdorong untuk bermain lebih dengan harapan mereka tuh bisa mengembalikan uang mereka yang hilang, padahal kenyataannya hanya memperburuk keadaan saja. Dari sisi finansial, judi online dapat menguras tabungan seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Banyak kasus di mana para pemain ini kejebak dalam hutang yang sangat besar akibat dari bermain judi online. Apalagi sampai berhutang ke pinjaman online atau yang kita bisa sebut pinjol. Itu sangat berbahaya karena dapat menjadi combo yang sangat maut. Ada yang rela menjual barang berharga, meminjam ke rekening, bahkan sampai melakukan tindakan kriminal untuk hutang mereka. Ini sama saja seperti lingkaran setan yang sulit untuk diberantas. Selain berdampak kepada pribadi, kecanduan judi online juga berdampak kepada sosial, terutama keluarga. Masalah keuangan dan hilangnya rasa kepercayaan dapat mempengaruhi hubungan rumah tangga. Anak-anak yang terlantarkan cenderung meniru perilaku kedua orang tuanya yang kecanduan judi online. Masalah ekonomi dan hilangnya rasa kepercayaan memberikan beban tersendiri dan depresi yang berat kepada keluarga. Kebiasaan seperti berbohong dan tidak berkata jujur, apalagi menyembunyikan utang, dapat mempengaruhi kepercayaan antar keluarga. Jika dilihat secara lebih luas, kecanduan judi online juga sering terjadi di masyarakat, terutama kepada pejabat-pejabat yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat malah bermain judi online. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Oke, selain itu juga masyarakat juga kena dampaknya dari pelaku judi online. Nah, pelaku judi online itu sering terdesak terdesak kebutuhan finansial akibat selalu kalah ataupun ya kekalahan dari judi online yang melakukan tindakan kriminal kayak penipuan, terus pemerasan, sampai pembunuhan juga. Nah,
Judi online juga sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal yang lainnya kayak pencucian uang, terus pendanaan kegiatan kriminal dan lain-lain. Oleh karena itu, tingkat kriminalitas jadi meningkat karena judi online. Di sisi lain juga, stigma terhadap pecandu judi membuat meminjam uang tanpa pelaku itu sering meminjam uang tanpa mengembalikan uang yang dipinjam itu. Akibatnya itu sering terjadi cekcok antara si pelaku dengan yang meminjamkan uang, yang hasilnya ya bisa uh, uh, jadi merusak hubungan gitulah, merusak hubungan baik antara mau itu tetangga, teman, keluarga atau bahkan siapapun yang dipinjami uang tersebut. Oke. Nah, biasanya juga judi itu mengarah pada kebangkrutan atau stigmanya itu sosial sering membuat diasingkan gitu. Praktik judi yang tersebar luas dapat mempengaruhi norma dan nilai moral di masyarakat, apalagi lingkungan yang cenderung menganggap judi itu adalah hal yang normal. Platform judi online juga memakai algoritma yang menarik untuk para pemain agar terus menghabiskan waktu dan uang mereka di sana. Ini adalah bentuk manipulasi yang sangat berbahaya dari bandar ataupun pembuatnya. Kemudian nih teman-teman, dalam agama tuh judi online tuh nggak cuman ngancurin sosial, tapi juga spiritual kita. Keimanan kita bisa juga hancur karena kecanduan judi online. Biasanya tuh orang-orang tuh ingin dapat uang secara instan, cepat. Jadi ya mereka semakin kecanduan terhadap judi online. Hal ini mengikis keimanan mereka secara perlahan. Bisa dibilang sih judi online tuh ibaratnya kayak cobaan di era digital. Padahal sih kita sebagai Islam, kita sebagai umat muslim, ada baiknya kita menjaga diri dari segala sesuatu yang membawakan kita kepada keburukan itu sendiri. Terlebih lagi jika kita dapat bersyukur atas apa yang telah kita miliki, kita dapat melindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Mau bagaimanapun, kecanduan judi online itu memiliki dampak yang buruk, baik itu secara perlahan atau secara cepat datang akan kepada orang-orang yang kecanduan judi online. Ada baiknya kita mulai untuk introspeksi diri, bersyukur, dan mulai melihat ke depan akan apa yang telah kita miliki. Jangan kecanduan dan berharap mendapatkan sesuatu yang instan dan cepat. Selain itu juga nih ada nih beberapa ciri-ciri orang yang sudah kecanduan judi online nih. Pertamanya itu pastinya ya tentang finansial nih. Finansialnya itu nggak teratur. Kadang-kadang nih duitnya itu ada, kadang-kadang duitnya itu nggak ada gitu. Karena emang sering didepositin ya kayak itu. Oke, yang keduanya itu udah pasti nih mudah marah kayak gitu. Mudah marah, mudah emosi lah, pokoknya gelisah kayak gitu. Entah karena emang sudah menerima kekalahan yang banyak gitu atau terlilit utang yang terlalu banyak. Jadinya mungkin gelisah atau takutnya malah ada debt collector yang ke rumah gitu. Nah, yang ketiganya itu udah pasti nih kecanduan gadget. Nah, udah pasti judi online udah pasti bergantung sama gadget dong, sama gadget sama internet juga nih. Nah, dari gadget juga pasti udah ya berapa jam gitu sehari ya kan. Nah, yang keempatnya itu tidurnya itu nggak teratur. Nah, tidur nggak teratur itu pastinya itu karena orang-orang nih nggak mau tahu dia tuh, mungkin nggak mau tahu dia tuh terlibat main game judi online gitu. Jadi pasti mengorbankan waktu malamnya nih untuk main judi. Yang selanjutnya itu keakraban terhadap keluarganya itu nggak akur atau sama orang lain itu mudah curiga lah, intinya kayak gitu. Karena udah pasti takut ya ketahuan bahwa dia itu main judi dan bakal dihakimi oleh apa gitu atau dijauhi sama teman atau keluarga gitu. Nah, takutnya seperti itu, jadi dia itu lebih menghindari kegiatan dengan keluarga atau teman atau apapun yang lainnya. Nah, yang terakhirnya itu kurang produktivitas lah.
kegiatan yang produktivitasnya itu kurang lah, intinya kayak gitu. Kayak misalkan dia itu jarang keluar rumah, jarang olahraga, jarang, ya pokoknya bersosialisasi dengan teman-teman lain. Nah, tapi nih teman-teman, kalau misalkan ada teman kalian yang mempunyai salah satu dari ciri-ciri tadi, jangan disalah sangka dulu nih, takutnya memang ada masalah yang beda dengan judi online. Takutnya malah wah dia tuh kelibat judi online nih gara-gara gak punya uang terus gitu. Nah itu jangan disalah sangka dulu, atau memang bukan judi online gitu, takutnya malah menjadi perpecahan. Nah, yang diomongin sama Hilmi tadi sebenarnya tuh kayak ciri-cirinya kayak efek domino beruntun. Jadi dari yang mulai dia bermain judi online terus jadi bikin dia tidur larut malam atau enggak begadang lah ya kasarnya gitu. Nah itu kan jadi mempengaruhi sebenarnya dari segi psikologis tuh, berpengaruh kayak dia jadi lebih mudah sensitif atau gelisah atau apa ya, cemas gitu kan. Nah itu tuh jadi berpengaruh ke yang tadi Hilmi sebutin juga, jadi kayak takut disangka gimana-gimana sama teman, keluarga gitu kan. Nah itu sebenarnya salah satu efek domino yang sempat disebutin teman-teman yang lain juga gitu. Nah, jikalau ada orang-orang atau teman-teman di sekitar kalian nih yang kalian kenal atau kalian tahu kayak dia lagi berjuang ngelawan kecanduan judi online ya, kita sebagai orang yang deket atau palingnya kita kenal lah sama dia gitu, dan kita cukup bisa buat nasehatin dia atau ngebantu dia buat nyari langkah-langkah jalan keluar segera. Nah, ini ada beberapa nih tips yang bisa kalian lakuin ke teman atau orang terdekat kalian itu. Yang pertama, sadari dulu masalahnya. Kayak kalian harus nyadarin teman kalian, dan teman kalian tuh harus mengakui bahwa teman-teman kalian tuh memiliki masalah yang efeknya domino gitu karena judol. Yang kedua, batasi akses, kayak blokir situsnya, terus tutup mungkin sumber dana segala macamnya dari gadget-gadget teman-teman nih. Terus yang ketiga, cari dukungan moral kayak ngobrol sama keluarga, teman, atau orang yang bisa kalian ajak ngobrol dengan gampang lah, enak gitu. Karena buat ngedinginin hati atau pikiran dulu lah paling nggak gitu. Kalau perlu sampai konsultasi sama tenaga yang profesional nih, kayak terapi atau konseling rehabilitas gitu, yang bisa bantu ngurangin efek adiktif judi online tadi. Nah, yang terakhir tuh ngalihin perhatian dengan hobi, kayak misal aktivitas lain nih, apa kalian nyoba daki gunung atau olahraga yang sebelumnya belum pernah kalian coba gitu. Nah, mungkin yang lain juga kayak hal-hal yang lebih positif gitu nanti, atau masak atau apalah. Nah, tujuannya tuh buat ngegantiin waktu yang kalian tadinya pakai buat judi online. Jadi kayak sedikit demi sedikit sih, bertahap gitu, kalian ngubah yang tadinya waktu, oh misal senggang nih di sore hari, misalnya pulang kerja gitu kan judi online. Nah itu digantiin mungkin bantu-bantu atau beres-beres rumah, atau ya tadi itulah kegiatan-kegiatan positif gitu. Oke, inget ya, nggak ada kata terlambat untuk berubah. Semangat teman-teman semua. Nggak kerasa nih kita udah di akhir durasi podcast kali ini. Kali ini sampai sini dulu aja ya episode kali ini untuk pembahasan kita hari ini tentang bahaya adiktifnya judi online. Semoga informasi ini membuka mata kita semua tentang risiko, dampak yang mengintai di balik layar gadget kita nih terkait judi online. Kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa bagiin ke teman atau keluarga kalian semua ya. Terima kasih udah dengerin POW sampai habis, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oh ya, ada pantun nih. Kepedesan makan makaroni, jangan biarin api membara. Jauhilah judi supaya harmoni, hidup bahagia tanpa sengsara. Tetaplah bijak gunain teknologi ya teman-teman. Oke, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.